Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari seorang ikhwan di Jakarta Selatan. Ustadz, bagaimana sikap yang harus kita lakuin sebagai anak dalam menghadapi ayah yang sejak kita kecil sampai sekarang belum pernah menafkahi anak dan gak pernah ngasih pendidikan maupun ilmu agama? Mohon bimbingannya Ustadz. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada manusia itu ada dua bentuk. Ada berbuat baik karena kita menghargai dia. Nabi SAW bersabda, "La yashkurullah, man la yashkurun nas, la yashkurullah." Siapa yang gak berterima kasih kepada manusia, berarti dia gak berterima kasih kepada Allah. Siapa yang gak bersyukur kepada manusia, berarti dia gak bersyukur kepada Allah. Itu adalah berbuat baik dengan model yang pertama. Jadi kita berbuat baik karena kita membalas kebaikan seseorang kepada kita. Seorang anak berbakti kepada orang tua karena dia ngerasa orang tuanya udah banyak berkorban untuk dia. Seorang istri khidmat kepada suami karena ngerasa suaminya udah menafkahi dia. Dan seterusnya kita dengan sahabat, kita dengan guru, kita dengan orang yang lebih senior, kita dengan siapapun. Kalau kita berbuat baik kepada dia karena kita ingin menghargai kebaikan dia, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Nabi sampai mengatakan gini, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Balaslah kebaikan itu. Kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia dengan kebaikan yang seolah-olah engkau telah mengganti atau membalas kebaikan orang tersebut. Ini nasihat Nabi ya. Kalau kita pengen membalas kebaikan orang kepada kita, maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kita nggak mampu, misalnya kita nggak ketemu sama orangnya, misalnya kita nggak sanggup melakukan hal yang sama, maka doakanlah dia seolah-olah engkau telah membalas kebaikan dia. Ini juga bisa menjadi jawaban. Ustadz, backsoundnya mana? Bentar, ke distract. Saya nggak bawa mic, jadi micnya kemarin dipinjam sama temen terus belum dibalikin. Jadi kalau sekarang tuh saya pakai mic yang ada di dalam MacBook saya, sehingga kalau pakai backsound dia nanti bakal feedback. Jadi malam ini nggak bisa pakai backsound karena mic-nya lupa ketinggalan di temen, jadi belum dibawain. Sorry ya, nggak ada backsound, tapi biar ada suasana baru. Sampai di mana tadi? Backsoundnya rintik hujan, Masya Allah. Kedengaran ya rintik hujan. Ya, tadi hadis kata Nabi, kalau kita misalnya dapat kebaikan dari seseorang, maka balaslah kebaikan itu sampai kita seperti orang yang membayar hutang, sampai tuntas. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan itu, atau seperti orang yang nggak bisa bayar hutang, maka doakanlah dia dengan satu kebaikan yang bisa seolah-olah kita menuntaskan hak dia atau membalas kebaikan dia. Ini juga berlaku untuk yang nanya, misalnya, gimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang udah meninggal, Ustadz? Kita nyesel dulu ketika mereka masih hidup, kita nggak berbakti, belum paham agama, belum sadar. Gimana cara berbakti pada mereka? Maka doakanlah orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan yang seolah-olah kita sudah berbakti kepada mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara pertama berbuat baik kepada orang lain. Jadi balas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Oke. Yang kedua,
berbuat baik kepada orang lain itu ini lebih tinggi derajatnya. Kalau tadi namanya amal solih, kalau sekarang itu lebih dari solih, yaitu ihsan. Jadi ada solih, ada ihsan, ada khair, ada ahsan. Ihsan ini gimana? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan, atau balaslah sesuatu itu dengan yang lebih baik. Bahkan sampai Allah berfirman di dalam ayat tentang dakwah atau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih ahsan. Kalau mereka mendebat kita dengan ngata-ngatain kita, dengan ngejelekin kita, dengan menghina kita, maka balaslah ucapan mereka dengan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang terpuji. Itu ajaran Islam. Kalau mereka nggak menafkahi kita, balaslah dengan kita menyantuni mereka di usia tua mereka. Kalau suami marah-marah, balas mereka dengan kita malas memaafkan, kita malah bersikap lemah lembut. Kalau anaknya mungkin belum sadar, orang tuanya justru membalasnya dengan mendoakan. Ini semua disebut dengan ihsan. Ini semua disebut dengan ihsan. Jadi membalas satu kebaikan, membalas satu keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi kalau yang tadi ada yang nanya gimana sikap kita terhadap ayah yang gak menafkahi sejak kecil, maka sikap yang terbaiknya adalah berbuat ihsan. Wah, kalau gitu rugi dong, dia udah gak ngasih apa-apa, kita malah berbuat baik ke dia. Dia yang untung terus, kita yang rugi. Siapa bilang? Kalau kita berakadnya dengan Allah, gak ada ruginya. Karena kata Allah di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan wallahu yuhibbul muhsinin. Adakah balasan satu ihsan kecuali ihsan yang lain? Kalau kita berbuat ihsan kepada makhluk, nanti Allah yang akan berbuat ihsan kepada kita. Dan Allah kalau berbuat ihsan itu nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Ini nih kalau kita semua balikin ke akidah, ke iman, itu memang semuanya nggak ada yang rugi sih. Makanya saya bilang belajar iman itu penting banget. Belajar iman itu bukan belajar teori, bukan belajar teologi. Belajar iman itu belajar hidup. Karena semua yang dilakukan oleh mukmin itu dasarnya adalah iman dan wahtisaban, bukan ria'an nas atau sum'ah, bukan pengen pamer kepada manusia atau pengen memperdengarkan kepada manusia, bukan, tapi imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap yang terbaik di sisi Allah. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan berharap yang terbaik dari sisi Allah, maka nggak rugi berbuat ihsan. Orang berbuat baik buruk kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, Allah yang akan lebih berbuat baik kepada kita. Jadi nggak ada yang rugi, nggak mungkin kalau kita melakukannya karena Allah. Jadi yang tadi coba balas kekurangan ayahnya dengan kebaikan dan bakti dari anak. Nanti Allah yang akan mengganti semua ihsan kita dengan ihsan yang lebih besar di sisi Allah. Pakai aja deh prinsip ayat yang di Ar-Rahman itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan dari satu ihsan kecuali ihsan dari Allah? Dan Allah juga bilang di surat Ali Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ada lagi yang lebih mulia daripada dapat cinta Allah? Bukankah kita sering bilang Nabi itu beruntung banget jadi kekasih Allah? Apakah kita nggak punya kesempatan menjadi kekasih Allah? Banget. Kita punya kesempatan banget untuk menjadi kekasih Allah. Gimana cara menjadi kekasih Allah? Mudah caranya. Kalau pengen menjadi kekasih Allah, maka carilah ayat-ayat apa yang Allah cintai dari hambanya. Sabar, ihsan, ikhlas, dan seterusnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan.